Ketika seseorang itu mengejar kesehatan semata, itu sangat dangkal sekali. Sebenarnya yang harus dia kejar adalah ketenangan. Baik, kesehatan itu letaknya ada di dalam jasad kita dan juga ada di dalam ruang kolbu kita. Baik, nanti orang setelah mengejar kesehatan jasadnya, dia akan sadar, maksudnya mengejar sampai putus asa dan tidak bahagia, maka dia akan sadar lalu mengejar kebahagiaan hatinya. Nanti hamba Allah setelah dia mempelajari hatinya, maka dia akan menemukan dalam hati itu ada dua pemicu kegelisahan. Yang pertama adalah kepuasan nafsu, yang kedua adalah kepuasan ruhaniah. Di sini sampailah kita pada titik ini. Tapi jarang yang di masa muda sudah memahami hal ini. Biasanya hal ini itu dipahami pada masa kedewasaan, pada masa kematangan di usia 40-an. Di sana hamba-hamba Allah yang dimuliakan, seorang wanita contohnya, dia mencari seorang laki-laki yang apa tadi? Yang tegak, yang berotot, yang kuat, yang mapan, betul? Lalu setelah menikah, 10 tahun menikah, apa yang akan dia dapati? Apa yang akan dia lihat? Perubahan. Yang diperlukan seorang wanita dari seorang laki-laki setelah dia menikah bukan ototnya, karena adu otot terus pegel kan lama-lama, betul? Yang dia perlukan itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki, betul? Di dunia wanita akan melihat laki-laki yang bertanggung jawablah yang dia perlukan. Buat apa berotot tidak tanggung jawab? Hamba oleh makan. Buat apa mapan tidak tanggung jawab? Maka di akhirat nanti wanita akan melihat laki-laki yang beragama lah yang dia perlukan. Karena laki-laki yang beragama itu yang akan membawa dia ke surga yang luas dan kekal. Seorang mukmin demikian. Seorang mukmin awalnya berpikir, ini kaki ini lemah sekali ke masjid. Maka kemudian dia mengatakan, saya harus fitness ini agar ototnya kuat. Ternyata setelah ototnya kuat, kakinya masih lemah. Artinya apa? Semangatnya. Maka dia memulai hijrah, begitu ya. Memulai hijrah. Maka kemudian hamba Allah setelah hijrah baru dia memaknai, semangat itu ada dari hawa nafsu, ada juga dari rohnya, ruhaninya. Maka semangat untuk ke BIP, semangat untuk ke IP, saya masih ingat nama-namanya nih, mohon maaf ya. Semangat untuk ke BEC, kemana lagi sekarang? Faris Panjapa. Itu semangat dari nafsu. Malam-malam mau nasi goreng, itu semangat nafsu. Istana Plaza, ke mall, itu adalah nafsu. Ada semangat yang lainnya. Semangat ingin ke masjid di subuh hari, semangat ingin bangun di malam hari, semangat ingin berdoa, semangat ingin ke majlis taklim, semangat ingin berdakwah, semangat ingin menebar kebaikan, semangat untuk membekali diri dengan berbagai ketaatan, semangat untuk belajar sabar, semangat untuk lain-lain. Nah, ini datang dari ruang takwa, ruang rohani kita yang bertakwa di dalam diri kita. Nah, hamba Allah, baik, kenapa materi ini diangkat? Kalau manusia mengejar ketenangan hati tapi di sektor kiri yaitu nafsunya, maka dia tidak akan pernah tenang. Bahkan kesehatan itu tidak berarti apa nanti. Kalau dia mengejar kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketenangan hati di sebelah kanannya, yaitu ruh takwanya, semangat takwanya, apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan ketenangan sesaat setelah rohaninya sembuh, meskipun jasmaninya belum sembuh. Jadi salah satu konsep kesembuhan dari abah hati adalah sembuh rohaninya dulu, baru sembuh jasadnya. Karena kalau di ruqyah pegelnya hilang, hatinya tetap pegel, suatu hari pegel itu akan muncul kembali. Ketika pegel ketemu pegel itu di rumah bentrok lagi.
Ketika pertengkaran, celah setan masuk lagi, maka setan akan tinggal lagi di dalam ruang kolbunya dan kemudian akan menguasai tubuhnya kembali. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, itu yang pertama, makna kesehatan bagi seorang mukmin adalah bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat rohani, juga sehat di akhiratnya. Nah, ini dia. Maka Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, kebutuhan akal manusia akan ilmu itu lebih besar dari kebutuhan perut manusia akan makanan. Ya, kebutuhan akal manusia akan ilmu lebih besar daripada kebutuhan perut manusia akan makanan. Boleh nggak saya bertanya? Mulai usia berapa Anda nih teman-teman mulai bekerja? Usia berapa mulai bekerja? Ingat-ingat. Saya mulai bekerja itu adalah selepas kuliah di Bandung dulu ya, di Akparindo Bandung nih, di Jalan Setiabudi Sukajadi. Itu 2006. Berarti usia saya adalah waktu itu berapa ya? Lahir 86. 20 tahunan ya. Nah, 20 betul. 23 itu sudah ada di puncaknya usaha. Wah, menggebu-gebu itu di Riyadh, Saudi Arabia. Itu 4 tahun kemudian. Jadi 25 itu saya sudah mengerti bahwa ini akan sia-sia. Kalau banting setir ya, di usia 26 itu ya sudah mulai hijrah secara total. Berarti hijrah saya belum lama juga nih, kurang dari 10 tahun, dan ini belum merasa selesai. Nah, ibu sekalian, kapan Anda mulai bekerja, itu di sana Anda mulai memahami bahwa perut ini perlu dicukupi kebutuhannya agar tidak apa awalnya? Tidak lapar. Agar tidak bergejolak, tidak lapar ya, tidak sakit. Tapi kemudian setelah perut itu kenyang, muncul kebutuhan lain. Kebutuhan apa? Ternyata perlu teman. Tidak hanya kenyang, tapi perlu teman. Iya kan? Perlu teman bobo, perlu teman jalan.